Hai, sahabat YouTuber dimanapun Anda, hai, sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi, baru mau ketemu udah sampai jumpa, hai, payah. Selamat datang di channel Muammar Custom. Kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana merawat handphone kita supaya performanya itu dari baru sampai HP-nya mati itu performa kinerja handphone kita tetap lancar jaya, tidak mengalami lemot-lemot. Mantap pokoknya. Banyak teman-teman kita atau saudara kita, tetangga kita, pacar kita, mantan kita itu mengalami yang mempunyai handphone Android mengalami handphonenya terasa lemot karena mereka tidak tahu cara memakai handphonenya. Apalagi yang baru saja membeli handphone Android baru, ini sangat penting harus dilakukan dan diingat-ingat. Handphone saya ini sudah berumur berapa tahun ini, banyak ini, tercipta dari 2016. Jadi handphone saya performanya tetap jos gandoi, tidak pernah mengalami lemot. Apa itu namanya lemot? Saya tidak mengenal lemot handphone saya. Tetap performa seperti handphone baru padahal sudah berapa tahun yang lalu. Oke, guys, sebelum masuk ke zona tutorialnya, tidak salahnya kalian klik tombol subscribe dulu ya guys, untuk penyemangat admin membuat konten ataupun hiburan untuk kalian dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak yang sudah mensubscribe channel ini ya, semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. I love you full. Handphone model sekarang, wah, memori RAM-nya 8 GB, ROM-nya 128 GB. Mantap jiwa, mantap jiwa. Gede-gede. Kalau punya saya ini, guys, RAM cuma 2 GB, penyimpanan internal 16 GB, tapi performanya tidak kalah dengan mereka yang lebih tinggi speknya. Yang pertama kita lakukan adalah penyimpanan internal ini jangan sampai full ya, atau sisakan minimal 1 GB di sini, minimal 1 GB tersisa. Kalau punya saya ini kan dari 16 GB itu tersisa sekitar 2 GB ya. Jadi performanya masih jos gandos. Ini hal yang pertama kita perhatikan, penyimpanan internal. Jangan bangga kalian mempunyai ROM-nya itu gede banget kalian tanpa memakai kartu SID atau kartu memori. Jadi pastikan walaupun memori RAM-nya atau ROM-nya gede, itu memakailah kartu memori ya guys. Itu langkah pertama. Jadi kalau kalian kesenangan memakai, wah saya nggak perlu memori ini, memori penyimpanan internal saya gede 100 GB, mantap jiwa. Jadi kalau HP itu kepenuhan, nanti suatu saat kepenuhan atau membawa beban yang lebih berat, setiap harinya membawa beban, maka yang terkena pertama adalah MMC atau otaknya handphone itu yang membawa beban yang berat. Beda dengan komputer yang pertama yang kalah itu harddisknya. Kalau komputer harddisk rusak kita bisa beli gampang ya di toko bank, beli harddisk kita colok install jadi. Tapi kalau handphone udah kena MMC-nya itu kebanyakan udah matot atau mati total, dibawa ke tukang servis juga untung-untungan mau hidup. Kebanyakan dari banyak orang servis yang saya alami dan saya praktekkan itu, kalau sudah kena MMC-nya itu diganti MMC itu kebanyakan gagal ya, jarang banget itu jadi normal kembali. Jadi kalau komputer gampang banget, tinggal beli harddisk di toko, pasang, colok sendiri bisa, install ulang sendiri bisa.
Tapi kalau handphone sangatlah fatal. Jadi jangan bangga yang mempunyai ROM yang besar. Jadi tetaplah memakai kartu memori untuk cadangannya. Jadi pertama kita pakai simpan itu di kartu memori. Yang di handphone itu ya kita pakai tapi jangan banyak-banyak. Oke, itu langkah yang pertama ya guys. Langkah pertama udah ngopi-ngopi sambil ngopi ya. Ini yang langkah kedua, ini adalah sistem handphone ya. Sistem handphone ini misal kita membeli handphone pertama kali dari baru ataupun second ya. Itu kita pertama kita lihat RAM ya. RAM-nya berapa, ROM-nya berapa. Nah, punya saya ini RAM-nya 2 GB. Tapi kita harus melakukan ini supaya performa handphone kita ini masih seperti terasa baru. Jadi kita perhatikan di update perangkat lunak ini ya guys. Coba kalian pasti tidak pernah menyeting ini atau tidak pernah membuka ini. Ini sangat penting ini update perangkat lunak. Kebanyakan dari handphone Xiaomi itu kalau update perangkat lunak kebanyakan banyak bug ataupun tidak muncul sinyal setelah update, berat terasa. Itu kebanyakan handphone Xiaomi yang pernah saya alami. Jadi jangan sekali-kali kalian otak-atik ini. Sebelum di otak-atik kita setting dulu nih. Kita buka ini ya. Pokoknya setiap Android pasti adalah update perangkat lunak ini. Kalian cari masing-masing di handphone kalian sesuai tipenya, tempatnya di mana. Kalau punya saya di Samsung ini, di sini udah terlihat nih update perangkat lunak. Nah, update perangkat lunak ketika kalian buka, pastinya ini keadaan nyala. Nah, ini kita harus matikan update perangkat lunak ini. Jadi, setiap ada jaringan WiFi atau kita memakai WiFi, ini update otomatis ini tidak akan berjalan ya, guys. Kalau berjalan itu ngeri-ngeri sedap. Iya, kalau RAM-nya kita gede di atas 2 GB, itu handphone ya masih agak terasa enteng lah. Tapi kalau RAM 2 GB itu pasti agak terasa wah kok agak lelet, buka keyboard waktu ngetik aja agak lelet juga. Jadi kalian pastikan ini matikan saja ya guys ya, jangan dinyalakan. Walaupun kalian beli HP second, tapi kalian harus buka settingan ini dulu, update perangkat lunak kita matikan update otomatisnya. Jadi kalau RAM 2 GB pertama kita beli handphone baru, wah terasa enteng banget karena dia software yang ditanam dalam handphone kita itu yang pertama kali itu yang disesuaikan dengan RAM supaya kinerja handphone kita itu akan lancar jaya. Tapi kan kebanyakan untuk beberapa bulan yang akan datang itu software itu akan mencari keuntungan lagi, dia update software untuk mencari keuntungan lagi. Tetapi kalau handphone kita RAM-nya hanya 2 GB, kita akan update software itu otomatis RAM akan termakan lagi. Misal RAM yang pertama kita sudah kemakan 1 GB, nanti kita update software perangkat lunak, software utamanya handphone kita, maka itu akan bertambah ya. Softwarenya akan bertambah, bisa 1,5 GB masuk ke handphone kita, otomatis RAM kita hanya tinggal sisa 500 MB, maka handphone kita yang terjadi akan lemot. Nah, pastikan semua yang memakai Android update otomatis perangkat lunak matikan saja, dan jangan pernah diupdate untuk versi yang ke atasnya lagi kalau kalian tidak pengen HP-nya lemot. Oke guys, sudah paham ya? Yang pertama kita pahami dulu. Nah, penyimpanan internal di handphone kita ini, kalau ROM-nya hanya kecil, pastikan sisakan hanya 1 GB. Dan ROM-nya yang besar, jangan terlalu sering-sering memakai atau menyimpan data di memori internal handphone kita. Karena yang terjadi akan fatal, handphone kita terasa panas karena membawa beban yang sangat berat. Pastikan di memori kartu SID atau kartu SD ya. Itu langkah pertama nih, penyimpanan kita harus pahami. Dan kedua ini perangkat lunak ini
jangan diupdate otomatis dan jangan pernah diupdate. Karena kalau sudah terupdate di aplikasi sistem ROM-nya ini, kita tidak akan bisa mengubahnya kembali ke seperti awal baru lagi yang pertama ditanam di handphone kita. Ya bisa, kita harus memakai komputer. Akan tetapi kalau update-update software yang aplikasi dari Play Store itu gampang banget untuk mengembalikan versi lama, hanya tinggal hapus data. Misal Chrome ini ya, Chrome ini kan versinya udah terbaru, kita mau pengen versi lama, kita hapus data aja, udah kembali ke seperti semula. Kalau dari Play Store gampang banget untuk mengembalikan versi pertama yang tertanam di handphone kita, atau pertama kita install di handphone kita pengen pakai versi yang lama lagi, kita hapus data cukup. Tetapi kalau untuk software sistemnya agak repot. Oke guys, sudah paham saya membacotnya. Agak kelepotan ngomongnya ya wajar lah. Semoga bermanfaat ya guys. Kalau belum paham diulang lagi ya. Yang pertama tadi kita pahami memori internal kita. Pastikan kalau yang kecil atau yang gede itu jangan sering-sering memakai di penyimpanan internal. Pastikan sering memakai di kartu SD untuk penyimpanan foto, video. Yang kedua tadi perangkat lunak. Semoga informasi ini bermanfaat ya guys ya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih belepotan. Pastikan jangan update otomatis perangkat lunak handphone kalian. Walaupun handphone kalian jos keren, jangan diupdate, maka performa handphone kita akan lebih lancar jaya. Sampai handphone kita ini benar-benar bosan memakai, itu tetap kelancaran masih berjalan. Oke guys, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp lur.